Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Novitasari. Saya mengajar di SMP PGRI Ciberem untuk mata pelajaran IPA. Dalam video ini, izinkan saya untuk memaparkan sedikit pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di kampus tercinta PGRI Ciberem. Berawal dari temuan berbagai metode pembelajaran yang mulai bermunculan dengan segala kecanggihannya, sehingga senantiasa mendorong praktisi pendidikan untuk mencoba menerapkan strategi dan metode baru tersebut dalam praktek pembelajaran sehari-hari. Dimulai dari strategi discovery learning, inquiry learning, problem based learning, sampai dengan strategi berbasis project atau project based learning. Semua strategi tersebut bertujuan agar peserta didik diharapkan dapat turut aktif dalam proses pembelajaran. Di tengah berbagai temuan baru tersebut, sebagai pendidik, kita hampir tidak pernah menyentuh sisi kebutuhan anak didik kita. Padahal peserta didik merupakan tokoh utama dalam pembelajaran yang memiliki karakteristik dan sifat yang unik satu sama lain. Sehingga pembelajaran yang berpusat pada peserta didik harus berorientasi juga pada kebutuhan dan modalitas belajar yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Modalitas belajar ini merupakan hal yang sangat penting dan harus diutamakan, karena penerimaan konsep oleh peserta didik akan lebih efektif ketika mereka belajar dengan metode yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, pembelajaran pada masa sebelumnya seringkali bukan modalitas belajar yang dijadikan bahan pertimbangan utama dalam memilih strategi atau pendekatan, melainkan memilih strategi yang dapat memunculkan kemampuan dan keterampilan siswa secara menyeluruh. Nah, sedangkan kemampuan dan keterampilan serta ketercapaian belajar peserta didik ini akan lebih efektif jika guru mengenal peserta didik lebih dekat dan mengetahui gaya belajar apa yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Sekolah kami, SMP PGRI Ciberem, memiliki visi membangun peserta didik yang berkepribadian oke, yaitu optimis, kreatif, dan edukatif. Optimis dalam artian selalu yakin dalam setiap tindakan yang akan dilakukan dan yakin bahwa tujuan pembelajaran setiap peserta didik akan tercapai sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sedangkan kreatif, di mana setiap proses pembelajaran diharapkan selalu memunculkan ide-ide baru yang menunjang ketercapaian pembelajaran peserta didik. Dan edukatif dalam artian bahwa segala sesuatu yang menjadi tindakan, cara, dan kebijakan selalu mengedepankan nilai-nilai pendidikan yang religius dan menjunjung tinggi etika serta sopan santun. Metode pembelajaran apapun dalam prakteknya tidak akan mencapai titik keberhasilan yang maksimal jika tidak sejalan dengan modalitas belajar peserta didik. Maka dari hal tersebut, ada usaha untuk mengetahui bagaimana modalitas yang dimiliki oleh peserta didik kita yang harus kita ketahui. Berdasarkan hasil angket tentang modalitas belajar inilah muncul ide untuk menerapkan suatu pembelajaran yang dapat mewadahi berbagai cara gaya belajar peserta didik, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan peserta didiknya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah terkait dengan beberapa hal, di antaranya pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar peserta didiknya. Yang ketiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang perhatian peserta didik untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang lebih tinggi. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, penilaian berkelanjutan.
Sebagai guru, kita semua mengetahui bahwa peserta didik akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Dan peserta didik pun akan lebih baik dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka jika tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri mereka sendiri, serta tugas-tugas mereka akan jauh lebih baik jika tugas tersebut dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai. Dengan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, kami mengambil aksi nyata bahwa berlangsungnya pembelajaran harus diawali dengan mengetahui modalitas belajar peserta didik melalui asesmen diagnostik tentang gaya belajar. Setelah diadakan asesmen diagnostik ini, memudahkan guru untuk merangkum gaya belajar apakah yang lebih dominan muncul dalam sekelompok peserta didik tersebut, sehingga guru dapat memilih metode media ajar yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, keberagaman cara belajar ini akan muncul bahkan dalam satu lingkup kelas yang sama. Maka dari itu, berbagai metode dan media guru sediakan dalam memahami satu konsep materi. Salah satunya dalam praktek aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi ini tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Pembelajaran berdiferensiasi yang kami terapkan dalam kelas ini merujuk pada 3 konsep pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten meliputi media yang digunakan oleh peserta didik yang terdiri dari video pembelajaran, carta model manusia, dan berupa gambar. Video pembelajaran kami berikan kepada kelompok peserta didik yang memiliki kecenderungan gaya belajar audiovisual, sedangkan carta model manusia diberikan kepada peserta didik yang memiliki kecenderungan gaya belajar audio kinestetik, dan gambar ditujukan kepada peserta didik yang memiliki kecenderungan gaya belajar visual. Dengan diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi ini, diharapkan peserta didik dapat mengoptimalkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan belajarnya masing-masing dan menumbuhkan minat siswa pada apa yang mereka sukai untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Sejauh ini, pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan di kelas kami menunjukkan umpan balik positif baik untuk guru maupun peserta didik. Sebagai pengajar, kami dapat mengetahui sejauh mana peserta didik dapat mengekspresikan diri mereka sendiri dalam kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan minat, kesiapan, dan profil belajar mereka. Hal ini juga menjadi referensi guru untuk menyempurnakan rencana pembelajaran yang lebih baik di masa yang akan datang. Kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini mengingatkan kita dengan slogan yang sering kita dengar bahwa gaya mengajar guru adalah gaya belajar siswa. Semoga para pendidik selalu bisa menjadi garda terdepan dalam mencerdaskan para tunas bangsa di masa kini dan masa yang akan datang. Terima kasih.